Dan polisi yang hanya taat kepada atasan, tunduk kepada atasan, dan semua yang diperintahkan oleh atasan itu mau dia turuti demi janji-janji atasannya gitu ya, entah itu uang atau jabatan. Ini bagi saya adalah polisi yang mengerikan dan tidak layak contoh, tidak layak untuk dibanggakan sama sekali. Jadi dari sini saya coba ingin mengingatkan teman-teman begitu ya, bahwa euforia atau kebahagiaan kita itu jangan sampai berlebihan. Kita senang Richard Eliezer akhirnya divonis paling ringan gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian membanggakan atau bahkan berpikir agar dia bisa kembali ke kepolisian dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Selamat siang semuanya. Hari ini cerita atau kasus Ferdy Sambo bisa dibilang sudah berakhir karena semua pelakunya itu sudah mendapatkan vonisnya masing-masing, dan semua vonis yang dibacakan oleh hakim semuanya itu menyenangkan banyak orang, menyenangkan masyarakat karena sesuai dengan keinginan atau tuntutan banyak orang, di mana Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Richard Eliezer itu divonis paling ringan sendiri, dan bahkan vonisnya ini jauh-jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena tuntutannya itu kan 12 tahun penjara, sementara vonisnya itu hanya 1 tahun 6 bulan. Jadi kalau dipotong dengan masa tahanan yang sudah dia lalui, ya dia tinggal menjalani beberapa bulan lagi gitu. Jadi dengan vonis yang seringan ini, banyak orang itu berbahagia, senang gitu. Karena ini adalah sebuah keadilan yang didapatkan oleh Richard Eliezer katanya. Sampai kemudian saya melihat euforia atau kebahagiaan banyak orang hari ini itu terlihat sudah berlebihan gitu. Karena ada sebagian orang yang berharap agar Richard Eliezer ini kembali menjadi anggota kepolisian, kemudian mendapatkan jabatan yang lebih baik, lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian bahkan ada status di Facebook yang gak sengaja saya baca gitu ya. Ada orang yang berpikir bahwa kalau Richard Eliezer ini menjadi calon wali kota atau calon kepala daerah di tempatnya, di tempat asalnya, maka dia mungkin bisa menang katanya. Jadi harapan banyak orang di luar sana itu bagi saya sudah berlebihan, karena kemudian melupakan kasusnya sendiri. Karena kasus ini sebenarnya gitu ya, yang melakukan penembakan itu kan Richard Eliezer. Yang eksekutor pertamanya kan Richard Eliezer. Jadi kalau sekarang kemudian banyak orang euforia dan berharap agar Richard ini kembali menjadi anggota kepolisian, mendapatkan jabatan yang lebih baik, bahkan jadi kepala daerah, ini sudah berlebihan bagi saya gitu. Karena saya juga gak ngerti, ini seperti anomali gitu. Karena alasan Richard Eliezer ini menembak Joshua karena perintah atasan, karena tidak bisa menolak perintah atasan. Itu kan sebenarnya gitu ya, alasan-alasan yang selama ini tuh gak bisa kita terima gitu. Ya karena kalau kita ketemu dengan polisi, misalkan razia masker, razia STNK atau apapun itu di jalan gitu ya, itu kan sering sekali kita mendengar jawaban yang sama kayak gini. Kami hanya menjalankan tugas, kami hanya sesuai dengan perintah atasan gitu ya. Dan alasan-alasan kayak gini biasanya gitu ya, biasanya itu nggak disukai banyak orang, nggak disukai oleh masyarakat. Tapi dalam kasus Richard Eliezer ini pengecualian kayaknya, karena banyak orang kemudian sepakat dengan itu. Dan bahkan banyak orang juga berimajinasi bahwa kalau Richard tidak melakukan penembakan terhadap Joshua, maka dia yang akan ditembak duluan. Banyak orang yang percaya dengan narasi ini, padahal ini narasi-narasi atau cerita-cerita ini itu tidak sesuai dengan fakta pengadilan. Karena di pengadilan sana kita bisa mendapatkan cerita yang lebih banyak ternyata, bahwa sebelum Richard Eliezer yang disuruh oleh Ferdy Sambo untuk menembak Joshua, itu sebelumnya Ferdy Sambo sudah menyuruh Ricky Rizal gitu. Dan Ricky Rizal itu menolak permintaan Ferdy Sambo. Dan faktanya dia masih hidup, dia tidak ditembak. Ya kenapa? Kenapa bisa terjadi? Ya karena memang Ferdy Sambo hanya menargetkan Joshua, bukan semua orang yang ada dalam ruangan itu. Jadi kalau orang-orang percaya bahwa Richard Eliezer ini harus melakukan penembakan karena kalau dia tidak ditembak, dia akan ditembak atau dia akan mati duluan, itu tidak sesuai dengan faktanya gitu. Tidak sesuai dengan pengakuan Ricky Rizal, yang sampai sekarang dia masih hidup, dia nggak ditembak gitu. Karena Ferdy Sambo hanya murka terhadap Joshua gitu. Jadi kalau sekarang kemudian banyak orang mau menerima alasan Richard Eliezer yang gak bisa melawan, gak bisa menolak permintaan atasan, itu sebenarnya adalah sekali lagi alasan-alasan yang selama ini gak kita sukai. Tapi ini anomali yang dilakukan oleh Richard Eliezer hari ini, itu kemudian disukai oleh banyak orang.
disetujui dan dipercayai gitu. Jadi banyak orang kemudian berbahagia atau euforia dengan vonis ini sampai kemudian berlebihan menurut saya, karena kalau saya lihat banyak orang itu sudah lupa dengan kasus yang sebenarnya gitu, bahwa Richard Eliezer ini dia kan menembak Joshua atau menembak temannya sendiri. Jadi ini mengerikan bagi saya gitu ya, kalau orang sampai berani menembak temannya sendiri, ini kan bukan teman yang baik gitu. Ya saya juga pernah punya sih teman yang kayak gini gitu ya, yang mau menghabisi saya gitu ya. Ya meskipun bukan menghabisi secara fisik atau nyawa gitu, tapi menghabisi dalam arti lain gitu ya. Ada saya beberapa teman yang kayak gitu. Tapi bagi saya, kalau saya punya teman yang seperti itu, saya nggak suka gitu. Dan saya nggak mau berteman dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi cukup tahu aja. Jadi kalau sekarang kemudian Richard Eliezer ini dalam statusnya menembak temannya sendiri dan kemudian banyak orang mengapresiasi atau bahagia dengan vonis ringannya sampai kemudian membanggakan Richard Eliezer, bagi saya ini sudah berlebihan atau melupakan kasus yang sebenarnya. Bahwa kasus yang sebenarnya dia menembak temannya sendiri. Jadi bagi saya itu nggak bisa diterima gitu. Apalagi kemudian ada orang-orang yang berharap agar Richard ini kembali menjadi anggota kepolisian. Bagi saya anggota kepolisian yang mau menembak temannya sendiri, ini tega sekali gitu. Dan ini pasti bukan polisi yang baik gitu, menurut saya gitu ya. Jadi dengan opini-opini banyak orang hari ini, netizen kita yang membanggakan Richard Eliezer, bagi saya itu udah berlebihan. Bahwa kemudian dengan adanya Richard ini, kasus ini bisa terbuka karena Richard menjadi justice kolaborator. Iya, itu fakta memang, benar gitu ya. Gara-gara Richard mengaku, maka terbukalah semua kasus ini. Tapi kan kita juga perlu ingat bahwa Richard Eliezer dia membuka kasus ini itu setelah terjadi tekanan gitu. Setelah dia ditekan, setelah dia ditahan, terus kemudian skenarionya itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Karena Richard Eliezer ini kan mengaku sekitar bulan Agustus gitu ya. Pada 6 atau 7 Agustus gitu ya. Sementara waktu itu Ferdy Sambo di bulan Juli, tanggal 18 Juli atau 2 minggu sebelum Richard Eliezer ini ngaku, itu dia sudah dinonaktifkan. Jadi Ferdy Sambo sudah dinonaktifkan, sudah tidak punya kekuasaan atau jabatan, sudah tidak bisa melindungi dia lagi, melindungi Richard lagi gitu. Maka kemudian Richard ini membuka kasus ini gitu. Jadi seandainya Ferdy Sambo itu tidak nonaktifkan, dia tetap di posisinya dan dia bisa melindungi Richard Eliezer, ya maka kasus ini nggak akan dibuka. Maka kasus ini akan segera SP3 sesuai dengan rencana awalnya gitu. Karena kan rencana awalnya itu kan terjadi penembakan, terus kemudian nanti Richard ini dibebaskan atau dijanjikan uang 1 miliar. Itu kan pengakuan dari Richard gitu. Dia mengaku kalau dia bisa melakukan penembakan terhadap Joshua, dia akan diberi uang 1 miliar. Jadi eksekusi atau penembakan yang dia lakukan terhadap Joshua itu atas dasar-dasar itu. Atas janji 1 miliar, atas dasar perintah dari Ferdy Sambo gitu ya. Jadi banyak orang sekarang kemudian lupa dengan fakta-fakta ini gitu. Sampai kemudian membangga-banggakan Richard, sampai berharap agar Richard bisa jadi kepala daerah. Ini salah bagi saya gitu ya. Ya memang dengan Richard ini sekali lagi dia bisa membuka kasus ini. Dia bisa menjadi justice kolaborator. Benar semuanya. Ini benar gara-gara dia bisa terbuka. Tapi kan fakta sebelum itu, sebelum dia membuka, ketika dia melakukan penembakan, itu iming-imingnya, janji-janji Ferdy Sambo adalah uang 1 miliar. Dia janji dibebaskan, SP3. Jadi motif dia, atau bukan motif ya, atau alasan dia, motivasi dia melakukan penembakan, ya karena alasan-alasan itu. Karena dijanjikan SP3, karena kemudian dijanjikan uang gitu 1 miliar gitu. Jadi ya bisa dibilang dia eksekutornya, pembunuh bayaran, karena dibayar 1 miliar ya, meskipun belum dibayar katanya sama Ferdy Sambo gitu ya. Jadi ini bagi saya adalah sebuah fakta-fakta yang tidak boleh kita lupakan agar kita tidak terlalu euforia. Memang Ferdy Sambo adalah dalangnya, dia bersalah dalam hal ini. Tapi Richard Eliezer ini eksekutornya gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian membanggakan penembak atau orang yang melakukan eksekusi terhadap temannya sendiri. Ya karena
Kalau kita punya teman dan berani mengeksekusi kita, ini mengerikan sekali gitu. Dan polisi yang hanya taat kepada atasan, tunduk kepada atasan, dan semua yang diperintahkan oleh atasan itu mau dia turuti demi janji-janji atasannya gitu ya, entah itu uang atau jabatan. Ini bagi saya adalah polisi yang mengerikan dan tidak layak contoh, tidak layak untuk dibanggakan sama sekali. Jadi dari sini saya coba ingin mengingatkan teman-teman gitu ya, bahwa euforia atau kebahagiaan kita itu jangan sampai berlebihan. Kita senang Richard Eliezer akhirnya divonis paling ringan gitu ya, tapi jangan sampai kemudian membanggakan atau bahkan berpikir agar dia bisa kembali ke kepolisian dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Gak boleh rasanya anggota kepolisian kita menerima orang yang seperti Richard gitu, yang taat kepada atasan gitu, tunduk kepada atasan, terus kemudian sampai berani mengeksekusi temannya sendiri. Jadi ini yang perlu kita ingat bersama-sama gitu, bahwa pada akhirnya gitu ya, kalaupun dia berani, katanya Richard ini berani membuka cerita ini, ya keberaniannya itu kan karena Ferdy Sambo sudah nonaktif, dia sudah nggak punya kekuasaan tuh. Dia ditekan gitu ya, dia kemudian di penjara, sudah merasakan berat di penjara gitu ya, dia tidak di SP3 seperti janjinya, tidak cepat seperti rencana awalnya gitu. Jadi dengan penderitaan itulah kemudian dia membuka. Seandainya ini sesuai dengan rencana, maka dia akan tetap berada di golongan itu. Jadi ya sekali lagi bagi saya ini perlu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kasus ini itu jangan sampai kemudian membuat Richard Eliezer jadi dibanggakan atau jadi diagung-agungkan sampai kemudian jadi kepala daerah atau anggota kepolisian yang dengan jabatan yang lebih baik. Jadi bagi saya itu menjadi pengingat, karena masyarakat kita itu memang permisif gitu, cepat lupa dan cepat memaafkan. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat gitu, di fakta persidangan itu kan sudah sangat jelas bahwa yang menembak pertama adalah Richard Eliezer. Jadi ya bisa dibilang dialah yang memulai cerita ini sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai seorang penembak atau seorang eksekutor yang dengan alasan dia menerima perintah atasannya, terus kemudian mau kita bangga-banggakan, itu sama sekali tidak layak untuk kita banggakan. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.